Ini tumis bunga kol udang sudah jadi, siap untuk disantap dan pasti lezat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbok Jar. Pada jumpa kali ini, Mbok Jar tidak mereview pisang, tapi mau mereview bunga kol atau yang lazim disebut dengan kembang kol. Sayuran unik kesukaan Mbok Jar ini terdiri dari bermacam-macam warna. Pada umumnya, bunga kol yang lazim dijumpai di pasaran adalah berwarna putih bersih. Namun, sekarang ada juga bunga kol yang berwarna-warni, yaitu ada yang berwarna putih, ada juga bunga kol yang berwarna hijau, berwarna kuning, merah keungu-unguan dan ungu, serta bunga kol berwarna nila. Nah, warnanya cantik-cantik sekali bukan? Dan bunga kol sendiri mengandung banyak manfaat. Di antaranya, bunga kol sangat tinggi akan serat makanan, sumber antioksidan yang baik, dan dapat melindungi tubuh kita dari serangan kanker, sayur yang bagus buat diet, dan tinggi zat kolin. Bunga kol juga kaya sulfur dan kandungan seratnya yang sangat tinggi, menjadikan bunga kol ini adalah menu yang sangat baik untuk diet. Bunga kol juga bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Walau begitu banyak khasiat dan kegunaan bunga kol, namun tidak semua orang menyukai sayur bunga kol ini karena seringkali dijumpai ulat-ulat kecil yang bersarang dalam bunga kol tersebut. Nah, di sini Mbok Jar juga akan memberikan tips gimana caranya mengatasi ulat-ulat kecil tersebut. Yang pertama, cuci bunga kol dengan air panas, maka ulat-ulatnya akan segera keluar dari persembunyiannya dalam keadaan mati. Nah, cara yang kedua, rendam bunga kol dalam larutan air garam. Cara ini juga efektif karena ulatnya pun akan segera keluar dan mati karena ulat tidak tahan dengan larutan air garam. Dan cara yang ketiga yang sering Mbok Jar lakukan adalah dengan merendam bunga kol yang sudah dirajang-rajang seperti ini, dipotong-potong menurut selera, kemudian dicuci atau direndam dalam air yang sudah dikasih dengan air cuka secukupnya dan kemudian direndam. Nah, cara ini sangat efektif agar ulat-ulat kecil yang bersarang di dalam bunga kol akan segera keluar. Nah, kalau misalnya bunga kolnya ada ulatnya pasti akan kelihatan ya dan keluar, tapi kalau misalnya bunga kolnya bersih atau bebas dari ulat pasti airnya akan bersih dan tidak ada ulatnya. Begitu. Dan kita memotong-motong bunga kol menurut selera aja ya. Kalau misalnya yang suka diiris kasar atau diiris besar-besar, kita iris besar, tapi kalau misalnya yang pengen kecil-kecil ya diiris sesuai dengan selera kita. Biasanya Mbok Jar cuma mengambil bagian bunganya aja ya, dan bagian batangnya atau tangkai bunganya itu dibuang karena rasanya akan sedikit agak alot. Setelah selesai kita menyiangi dan mengirisnya, lalu Mbok Jar menyiapkan air ya dalam wadah begini dan dituangkan sedikit asam cuka. Asam cukanya merek apa aja ya, yang penting jangan sampai yang sudah kedaluarsa. Nah, kita tuangkan sedikit. Nah, kemudian setelah diaduk sebentar, kita rendam bunga kolnya dengan harapan apabila nanti ada ulatnya pasti akan keluar ya, dan dalam keadaan mati karena ulat juga tidak menyukai rasa asam dari larutan asam cukanya ya. Dan ini dicuci. Nah, ditiriskan. Setelah ini ditiriskan, dan kalau misalnya ada ulatnya juga kelihatan, tapi kalau misalnya nggak ada ya berarti sayurannya bebas ulat ya. Setelah direndam dengan larutan air cuka, kita bisa membilasnya kembali ya supaya rasa asam yang menempel pada bunga kol benar-benar hilang. Dan setelah dicuci bersih, kita siap memasak bunga kol ini sesuai dengan selera kita. Biasanya Mbok Jar memasak bunga kol ini dibikin sup,
Biasanya Mbok Jar kalau membuat sup sayur bunga kol dicampur dengan kisik atau oyong, wortel, daging sapi sedikit, daun seledri, dan ditaburi bawang goreng. Wah, ini sih sangat nikmat banget ya. Bagi yang tidak menyukai sayur berkuah, bunga kol bisa ditumis bersama udang dan lain-lain, atau dioseng juga bisa, dibikin campuran capcay dan lain-lain. Pokoknya luwes banget deh bunga kol, diapain aja manut. Itu sih kalau Mbok Jar, dan hasilnya cantik seperti ini ya. Ini sudah siap disajikan dan kita tinggal menyantapnya bersama keluarga, dan seluruh keluarga pasti menyukainya. Nah, demikian tadi review dari Mbok Jar tentang khasiat bunga kol dan cara mengatasi atau cara mengolah supaya bunga kol terbebas dari ulat. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.